Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ikhwan Cahyono dari mahasiswa Magister Manajemen Unisula dengan NIM 204023000119. Video ini merupakan salah satu tugas yang diberikan untuk memenuhi persyaratan lulus dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit merangkum beberapa hal terkait jurnal mengenai pengaruh profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Apa sih tujuan dari jurnal tersebut? Tujuan dari penelitian yang diangkat dalam jurnal adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai penelitiannya. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi hingga barang jadi yang dijual kepada konsumen. Nah, bagaimana sih model penelitiannya? Model penelitiannya menggunakan beberapa variabel seperti profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen, keputusan investasi, ukuran perusahaan. Nah, apakah lima variabel tersebut berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Nah, makanya peneliti telah mengambil sampel dari 99 perusahaan manufaktur yang listing pada Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2016 sampai 2018. Lantas apa aja sih yang dilakukan pengujian? Yang pertama adalah variabel profitabilitas, apakah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya, kebijakan utang apakah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, apakah keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya, ukuran perusahaan apakah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Lantas, apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut? Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah positif. Selanjutnya, DER tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa besar kecilnya kebijakan utang perusahaan yang diidentifikasi dengan DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, hasil penelitian lainnya didapatkan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa kecilnya dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham diidentifikasi dengan DPR tidak pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian mendapat hasil bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini mendapat hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, apa sih kekurangan ataupun mungkin usulan untuk penelitian ke depan? Dengan hasil penelitian yang telah kami sampaikan tersebut, kami menyarankan bahwa penelitian pada variabel DPR, Dividend Payout Ratio, akan masih sedikit perusahaan yang membayarkan dividen, sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya agar memilih sektor perusahaan lain dan dalam kurun waktu yang lebih lama untuk melihat pengaruh profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen, kebijakan investasi, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan serta
untuk menambah dan atau mengganti variabel lain yang dimungkinkan. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkrutan suatu perusahaan? Nah, yang pertama itu faktor internal. Selanjutnya ada juga faktor eksternal. Ini sesuai yang disampaikan oleh Harnanto tahun 1991. Untuk faktor internal itu mengenai manajemen yang buruk, pemasaran yang buruk, praktek keuangan yang buruk, kualitas produk atau jasa yang buruk, korupsi dan penggelapan. Untuk faktor eksternal, ini ada perubahan ekonomi, perubahan teknologi, persaingan yang ketat, dan peristiwa alam. Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu, kita seluruh dunia mengalami peristiwa alam berupa mewabahnya COVID-19. Nah, apa aja sih tanda-tanda perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan? Yang pertama itu dari faktor internal. Dari faktor internal dapat dilihat dari turunnya volume penjualan. Selanjutnya turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap hutang yang sangat besar sehingga biaya modalnya juga membengkak. Nah, dari faktor eksternal, penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, penurunan laba secara terus-menerus, ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha, pemecatan pegawai secara besar-besaran, pengunduran diri eksekutif atau mungkin level pimpinan, harga saham yang semakin turun. Nah, lantas apa aja sih contoh perusahaan yang telah mengalami kebangkrutan di Indonesia? Nah, kalau kita ingat, itu beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu maskapai penerbangan yang telah berhenti beroperasi. Nah, perusahaan tersebut bernama Batavia Air. Kalau kita lihat itu jumlah jumlah rute penerbangannya juga cukup banyak, mulai dari wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi itu telah dijelajahi oleh Batavia Air. Lantas kenapa Batavia Air mengalami kebangkrutan? Nah, Batavia Air ini mengalami kebangkrutan dikarenakan gagal membayar utang sewa pesawat Airbus untuk angkutan haji sebesar 4,68 juta US dollar. Kenapa sih kok bisa gagal? Nah, ternyata si Batavia Air ini berharap pesawat yang disewa itu bisa menampung atau bisa mengangkut jamaah haji yang ada di Indonesia. Namun karena ada persyaratan tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh Batavia, akhirnya mereka nggak dapat tender untuk menerbangkan jamaah haji. Sehingga pesawat yang disewa tidak dapat dioperasikan, sehingga pendapatan yang diperoleh Batavia itu kurang. Nah, akhirnya pada saat jatuh tempo pembayaran hutang, si pihak Batavia Air tidak mampu melunasi hutang yang telah ditagihkan oleh si pihak lessor atau pemilik pesawat. Nah, Batavia Air ini berhenti beroperasi pada tahun 2013. Nah, selain Batavia Air, mungkin kita ingat juga mengenai provider jaringan atau provider penyedia layanan komunikasi dengan nama Asia. Nah, kalau dulu kita sering telepon ataupun mungkin sebelum ramai-ramainya WhatsApp atau BlackBerry, mungkin kita dulu kalau berkomunikasi menggunakan telepon ataupun SMS. Nah, Asia ini salah satu operator yang menyediakan HP murah
telepon dan SMS juga murah pada zamannya. Atau mungkin kalau untuk anak-anak era 90-an mungkin sangat familiar dengan handphone Asia ini. Untuk wilayah jangkauannya juga cukup luas, yaitu meliputi wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, lantas kenapa si Asia ini mengalami kebangkrutan? Nah, ternyata adanya perkembangan teknologi dan juga kebijakan dari pemerintah waktu itu yang menghapus jaringan CDMA atau Code Division Multiple Access, sehingga transmisi atau jaringan yang digunakan oleh Asia tersebut tidak dapat digunakan. Nah, karena tidak dapat digunakan, akhirnya si perusahaan ataupun si pelanggan enggan menggunakan produk Asia lagi. Akhirnya laba perusahaan berkurang dan pada akhirnya si layanan atau mungkin produk Asia ini berhenti beroperasi. Mungkin demikian video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman ataupun bisa like video yang telah kami kirimkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.